Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hampir setengah Ramadan kita bahkan menyelesaikannya. Dan ini menjadi tolak ukur bagi kita, sudah hampir setengah Ramadan, apa peningkatan yang sudah kita lakukan, apa hal-hal yang bisa sudah kita tingkatkan dari awal ceramah Ramadan 1 Ramadan hingga malam 13 hari ini. Tentu banyak ilmu yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita lihat dan perhatikan. Dan apakah dari ilmu tersebut sudah kita amalkan kepada ibu semua? Oleh sebab itu, tinggal lebih kurang 18 hari lagi. Maka setidaknya kita selalu mengupdate ilmu kita. Semoga Ramadan yang tertinggal ini akan menjadi Ramadan yang berkualitas, yang menjadikan kita orang-orang yang suci dan bersih di hari fitri nanti. Bapak dan Ibu, ceramah kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita dalam judul yang diberikan kepada kami, Ramadan membentuk kita menjadi orang yang bertaubat. Ya, jadi Ramadan menjadikan kita menjadi orang yang bertaubat. Kami buka dalam surah Al-Bayyinah ayat terakhir 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Bapak dan Ibu semua, dalam ayat ini disampaikan ayat yang pendek bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka sesungguhnya dia ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakninya apa? Balasan terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, yakninya surga. Surga dikatakan di ayat ini adalah bagaimana kita akan mendapatkan surga yang bernama surga Jannatu Aden, surga Aden. Kalau kita lihat tingkatan daripada surga para ibu semua, yang paling tinggi itu surga Al-A'la, yang paling tinggi adalah surga apa? Anak-anak semua ada yang tahu? Surga apa yang paling tinggi? Surga Firdaus. Kalau disampaikan kepada kita surga Aden itu nomor berapa, Pak Ustadz? Nah, maka ketika kami baca dalam urutan surga itu, meskipun surga itu semuanya baik, maka ada yang terbaik, ada yang baik, dan ada yang lebih baik. Nah, seperti itu. Maka dalam hal ini surga Aden, dalam referensi yang kami baca, bahwasanya dia berada pada level di bawah dari surga Firdaus. Maka dalam hal ini, apa kategori orang-orang yang akan mendapatkan surga Jannatu Aden ini? Ya, dalam hal ini yang pertama, orang-orang yang mendapatkan surga Jannatu Aden adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Siapa saja yang melakukan salah satu amal soleh yang kita laksanakan hari ini apa? Yakninya puasa Ramadan. Di Ramadan kita bisa melakukan amal-amal yang sekiranya di hari-hari biasa itu amalnya tetap dapat pahala, dan di saat Ramadan maka pahalanya meningkat dan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah momentum kita. Kalau dalam judul tadi disampaikan bagaimana Ramadan menjadikan kita orang yang bertobat. Kalau Pak Ustadz menyampaikan, maka kami menjadikan Ramadan itu adalah bulan untuk mengambil taburan-taburan pahala dan amal yang banyak. Dan semoga dengan amal yang banyak ini, maka kiranya berbagai dosa yang membuat kita harus bertaubat, maka sesungguhnya dan seyogyanya kita sudah terbebas dari semua dosa-dosa itu. Maka setidaknya dalam hal ini kami sampaikan kategori orang-orang yang akan masuk kepada surga Jannatul Adn itu adalah yang pertama, dia beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan surga Adn ini adalah yang pertama, surga itu terbuat dari kumpulan intan-intan berlian. Nah, ada rumah bapak dan ibu yang terbuat intan berlian dah? Ada tak? Nah, paling dari keramik marmer yang begitu mewah. Nah, itu yang kita lihat di dunia ini. Kalau surga, maka surga itu komposisinya adalah dia itu komposisinya intan berlian yang begitu mahal dan termahal. Kelasnya adalah kelas surga. Maka dari itu, tidakkah kita ingin untuk mengidam-idamkan hal ini? Maka kejarlah hal ini dan semoga kita akan mendapatkannya. Kemudian orang yang akan mendapatkan surga Jannatul Adn adalah orang-orang yang kiranya ingin mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini Bapak dan Ibu semua ada perbincangan orang-orang yang sempat melihat Allah, Allah itu ternyata ada di langit, Allah itu ternyata ada di aras, ada di dekat dengan orang leher. Maka dalam hal ini orang-orang yang beriman ketika masuk kepada surga Jannatul Adn, maka dia diizinkan oleh Allah saling melihat. Allah melihatnya, dia manusia yang masuk kepada surga Adn, maka dia juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa wujudnya? Wallahu alam. Maka kalau Bapak dan Ibu ingin bersegera masuk kepada surga ini, syaratnya apa? Syarat masuk surga apa Bapak dan Ibu? Ya, syaratnya maka kita tentunya harus mati dulu. Nah, lihat mau Bapak dan Ibu mati dulu. Nah, dalam malam ke-13 hari ini, apakah kita sudah siap dengan kematian itu? Ya, Bapak dan Ibu, siap? Ibu-ibu dah siap dengan malam 13 kau mati? Ya, kalau ambo alun lah Bapak dan Ibu. Artinya apa? Kenapa kita bilang belum? Karena banyak sekali dosa yang mungkin belum sempat atau belum cukup amal kita untuk mempersiapkan kematian itu. Meskipun jika sudah datang, maka tentunya kita harus siap dan bersiap untuk menghadapnya. Karena apa? Karena kematian itu adalah pasti. Za'iqatul maut, ya. Seorang yang bernyawa itu pasti akan mati. Bapak dan Ibu semua, ini yang kita buka dalam surah Al-Bayyinah ini. Bagaimana kita menjanjikan melihat surga itu adalah surga yang indah, dan siapa yang tidak ingin untuk masuk ke surga ini? Ya, kita tidak akan bicara dengan lawannya neraka, tapi kita akan berbicara bagaimana kita bisa bertobat mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Ibu semua, dalam mendapatkan surga itu sampai di Ramadan detik ini, kita tentunya dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ya, Allah menjadikan setiap saat, setiap detik itu adalah ujian. Sekalipun Bapak dan Ibu pernah mendengar bahasanya di Ramadan itu setan-setan itu terbelenggu, maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, masih adakah cekcok di antara kita satu sama lainnya? Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana? Masih ada nggak Bapak dan Ibu? Masih ya? Kalau masih, maka pertanyaannya,
Sudahkah setan itu dibelenggu? Dan bahkan kita semuanya beribadah kepada Allah. Tidak satu pun di antara kita yang tidak beribadah. Kecuali memang jamaah Masjid Barkah ini tentunya di rumah berteman dengan orang soleh, di masjid bertemu dengan orang-orang yang selalu salat, maka tentu kita tidak akan menemukan dan mendapatkan hal seperti itu. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu semua di luar sana, kalau kami berputar-putar ke pasar raya, berputar ke arah-arah pusat perbelanjaan, tentunya masih banyak orang-orang yang mungkin saatnya wajib berpuasa, makanya dia tidak berpuasa. Saatnya dia menahan amarah, maka dia masih amarah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, dalam keadaan mohon maaf sopir, sopir diantaranya berbagai dia memburu penumpangnya, dia bahkan rebutan dan bahkan saling cekcok, bahkan sampai bunuh. Ini yang kita dapatkan kasusnya di sebelum Ramadan dulu. Meskipun saat ini masih kita lihat cekcok itu wajar, karena memang ini adalah perjuangan untuk mencari dunia Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu semua, untuk mendapatkan surga Allah itu maka ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ujian yang sering kita dapatkan adalah ujian dari orang-orang terdekat kita. Bukankah Bapak dan Ibu semua, siapa orang-orang terdekat kita? Yang ini tentu ada keluarga kita, ada istri, ada suami, ada istri, suami, ada anaknya. Dan tentu ini adalah ujian yang terbesar kita. Bahkan semakin sering orang itu berkumpul, semakin sering orang itu berinteraksi, maka pertanyaannya, semakin sering enggak kita luput dari kawasan Allah Subhanahu wa taala? Semakin sering enggak kita salah sangka? Semakin sering enggak kita salah ucap? Bahkan mohon maaf, ada yang terucap kata-kata yang kasar yang mungkin tidak layak untuk diucapkan. Maka dari itu kepada ibu semua, yang pertama ujian kita itu yang selalu Allah berikan, yang mungkin akan nampak di sekitar kita, adalah ujian dengan orang-orang terdekat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dari ujian itu? Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dikatakan dalam ayat ini, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, maka sesungguhnya manusia itu akan diuji dengan rasa takut, dengan kekurangan, serba kekurangan. Apakah itu kekurangan harta, kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, kekurangan dari semuanya. Maka dari itu, ini menjadi tolak ukur kita. Tentu Allah akan selalu menguji kita. Dan dalam hal ini, apakah kita akan sabar untuk selalu menghadapi ujian-ujian Allah ini? Bapak dan Ibu semua, dalam hal ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ujian tersebut, maka jangan sampaikan Allah telah menguji kita. Maka sesungguhnya ini adalah Allah marah kepada kita. Disampaikan oleh dalam surah Al-Fajr bahwasanya orang-orang yang mendapatkan ujian Allah, maka dia mengeluh, sesungguhnya Allah tidak sayang lagi kepada saya. Maka mungkinkah Allah marah kepada saya? Maka di ayat berikutnya disampaikan bahwasanya ketika Allah memberikan kenikmatan kepadanya, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.